ibaratnya nggak semata-mata karena uang. Soalnya di dalam server itu nilainya itu 6 miliar. Nah, itu yang saya ambil itu sekitar 250-an juta aja. Sisa uangnya 180-an juta buat beli voucher, buat nutup itu juga Pak, mobil. Dua orang pria diketahui telah membobol saldo pulsa telepon genggam hingga puluhan juta rupiah lewat aplikasi yang dibuatnya. Subdit 5 Tindak Pidana Cyber Polda Kalimantan Selatan yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan. Jadi ada suatu pemilik konter pulsa namanya Duta Pulsa yang beralamat di Jalan Ayani kilometer 1 Pelihari itu melaporkan bahwa pada suatu ketika saldo yang dimilikinya itu berkurang. Saldo berupa chip pulsa itu berkurang dari 180 juta berkurang menjadi 57 juta. Dari data yang kita peroleh ini ada beberapa titik. Tapi dari titik ini yang paling banyak di Banjarnegara. Berdasarkan penyelidikan, diketahui IP address milik pelaku pembobolan berada di wilayah Wonosobo, Jawa Tengah. Sedangkan pelaku tinggal di wilayah Banjarnegara. Di Banjarnegara, walaupun banyak 14 titik, tapi titiknya ini walaupun hilang 3, tapi mengganti timeline waktu jam-jam. Kalau Mojokerto agak lebih spesifik, selang, jam. Nah ini kita putuskan ke Banjarnegara. Kita temukan hari hanya untuk berangkat. Pak, baru mau habis ya? Iya, saya sendiri gimana Pak? Oh, ada yang ditanyakan terus. Oh ya, mau ke sini masuk. Ini saya. Ya, Pak. Ini Pak. Mana jam? Namanya Abdul Aziz ya? Iya Pak. Ini rumahnya di Kecamatan Ucang. Iya Pak. Bawang. Iya. Banjarnegara. Oh ya. Pria yang tinggal di desa Picung, Kecamatan Bawang, Banjarnegara inilah yang diduga sebagai pelaku pembobol pulsa milik korban. Enggak dapatnya pulsa dari mana? Itu dari ya teman ke teman, dari grup kan ada teman jual pulsa gitu. Ya. Siapa namanya? Namanya Ya. Nama teman yang jual pulsa itu sebelumnya. Mas Tahyan. Tahyan itu mana orangnya? Tahyan. Iya, Di mana rumahnya? di Cilacap. Cilacap. Dia jual pulsa juga kah? Oh, bukan. Dia jual pulsanya dulu. Abdul Aziz alami nama pria ini. Terus kok bisa dapat pulsa dari Tahyan gimana, kan udah nggak jualan lagi dia di sana? Ya, mungkin teman-temannya kan jualan ya, saya kira itu dari temannya Pak. Oh gitu. Iya, Bener nggak tuh kalau misalnya cara transfer pulsanya kayak gitu? saya nggak tahu kalau itu Pak. Saya mungkin dapat pulsanya gitu Pak. Untuk mencari barang bukti, polisi menggeledah setiap ruangan tempat tinggal Aziz. Nanti kan kartu apa ini? Udah nggak di situ. Loh, tadi katanya bilang nggak ada. Ini apa ini? Punya siapa? Buka dulu siapa? Nama siapa itu namanya? Nah ini Abdul Aziz Alami. Iya Pak. Loh, tadi kamu bilang nggak ada, katanya buat teman. Gimana sih? Puluhan kartu perdana ditemukan. Yang bohongin polisi ya? Ya, siapa? Ini kamu pegang dulu nih. Ini punya ya. Hitung. Itu kartu apa itu? Ya itu yang buat ngirim-ngirim pulsa Pak. Kirim pulsa? Iya, iya Pak. Oh, katanya di counter tadi. Selain itu, ada pula uang puluhan juta rupiah yang diduga hasil penjualan pulsa, kertas catatan penjualan pulsa, dan sejumlah barang bukti lainnya. Oh, ini pulsa banyak ini apa ini? Oh, banyak sekali nih. Itu ya Pak, itu Pak. Hasil penjualannya Pak. Pulsa. Iya Pak.
Iya, yang pakai cara transfer pulsa itu. Iya Pak. Iya, iya. Oh, kamu tadi bilang jadi counter. Yang bener aja kamu. Iya Pak. Hah? Dari Abdul Aziz ada beberapa barang bukti. Yang pertama berupa PC komputer, kemudian alat namanya itu modem pol. Modem pol itu untuk memindahkan isi pulsa. Kemudian ada handphone, ada beberapa catatan penjualan pulsa, buku tabungan, beberapa uang yang diperoleh dari hasil penjualan tersebut. Abdul Aziz mengaku bukan dia yang melakukan pembobolan. Temannya yang bernama Tahyanlah yang melakukannya. Abdul Aziz kemudian dibawa untuk menunjukkan keberadaan temannya itu. Kamu dapat dari mana? Dari Mas Tahyan. Tahyan itu mana Pak? Tahyan. Iya, Di mana rumahnya? di Cilacap. Polisi mendapat satu nama lain dalam kasus pembobolan pulsa senilai puluhan juta rupiah ini. Sebuah rumah di Jalan Raya Jetis, Desa Sidaurip, Cilacap, Jawa Tengah ini disatroni polisi. Rumah ini milik Tahyan, orang yang telah membobol pulsa melalui server yang dibuatnya. Angkat deh. Sini deh. Gini. Ngapain toh? Ngapain? Ngapain? Dan ini software. Sopir apa? Niku sih kan lo lamel-lamel. Wow deh Pak. Dan inilah Tahyan. Iya. Ada tamu. Tak ada yang menyangka pria ini bisa menguras pulsa milik korbannya dari jarak jauh. Polisi pun meminta Tahyan untuk menunjukkan bagaimana ia menguras saldo pulsa korban. Awalnya ya kan di Telegram kan dia bagi Excel, file Excel. Iya. Terus tak dekompil. Nah, sama itu. Yang dibuat di file Excel itu apa? Programnya dia. Iya. Nah, Mm-mm. dia bagikan lah kan file Iya. Excel yang open source kan dia bagikan. Orang sini kan nyuruh juga. Nah. Orang dekat sini yang ambil itu apa? Yang hampir itu Kang program. ini softwarenya aman apa enggak? Terus dia coba saya minta Excel-nya, coba tak lihatkan. Dan dia kompil. Tak dekompil. Nah akhirnya Banyak script kan di situ. iya. Nah, terus Lah akhirnya kan ini IP-nya, terus IP-nya coba tak masukkan ke apa browser. nah, terus Lah kok langsung buka semua Buka IP-nya. semua. Nah terus itu di juga ada tak kasihkan, ini ternyata apa mudah dijebol ini, jadi kalau tarik apa Usaha. Shopee itu jangan banyak-banyak, tiap hari ditarik, soalnya beresiko ini kalau jangan ditampung banyak-banyak di Shopee. ditarik gitu. Dari tempat tinggal Tahyan, polisi menyita 1 unit komputer dan sejumlah barang bukti lainnya. Kan nyervisi Eco mobil juga belum. PCO mobil. Eco mobilnya. Dari saudara Tahyan itu ada beberapa barang bukti. Yang pertama sebuah PC yang dipakai untuk menghack sistem yang dipakai oleh korban. Kemudian kami dapatkan handphone miliknya, kemudian buku tabungan, dan uang hasil dari tindak pidana hacker tersebut.
Kepada kami, kedua tersangka sempat menceritakan aksi kriminalnya ini. Awal mula saya mempelajari dunia pemrograman sejak sekitar 2013. Karena awalnya kan saya punya usaha server juga, server pulsa. Yang dulunya itu ya dapat harga murah tapi masih manual. Akhirnya dari situlah saya kepikiran untuk membuat robotik menggunakan pemrograman VBNet. Tahyan juga mengaku kalau aksi kejahatan yang dilakukannya bukan semata-mata karena uang. Tapi kan itu ibaratnya nggak semata-mata karena uang. Soalnya di dalam server itu nilainya itu fantastis. Kayak sekitar 6 miliar sekitarnya jumlahnya di dalamnya. Nah itu yang saya ambil itu sekitar 250-an juta aja. Tahyan hanya berperan membobol server milik korban. Selanjutnya saldo yang ia dapat dikirim kepada Abdul Aziz untuk dijual. Setelah dapat pulsanya itu kan saya kan tidak punya chipnya yang buat naruh hasil peretasan tadi. Akhirnya saya menghubungi teman saya Ayis, itu Abdul Aziz. Setelah semua siap, pulsa yang dari korban tadi saya transferkan ke kartu yang ada pada saudara Ayis. Berapa uang yang didapat oleh Tahyan dari hasil kejahatannya ini? Dan untuk apa uang itu digunakan? Keahlian yang dimiliki Tahyan, pembobol saldo milik salah satu distributor pulsa di Kalimantan Selatan, memang tidak main-main. Dari pulsa yang dibobolnya itu, Tahyan dan temannya meraup untung hingga 200 juta rupiah. Kalau awalnya sih maunya bagi rata gitu, 50-50. Tapi ibaratnya kesini kan karena lakunya kan juga nggak sekali laku. Jadi paling berjalan 3 minggu saya cuma dikasih ibaratnya berapa ya itu 32 juta aja. Dan Abdul Aziz bilangnya itu belum laku, tapi padahal udah laku dan udah buat DP mobil gitu. Uang yang saya dapat 32 juta ini saya pakai untuk membeli TV, membeli kayak sepeda ontel, terus buat saya liburan bareng anak dan istri, itu aja Pak. Pria ini bernama Abdul Aziz Alami. Sudah sejak lama ia kenal dengan Tahyan. Kenalnya sama Mas Tahyan itu sekitar tahun 2015. Dia dulu bisnis server dan saya marketingnya. Tapi nggak lama kemudian tahun 2016 dia menikah, terus kita nggak pernah ketemu karena dia pindah dari Wonosobo ke Cilacap. Dalam kasus ini, peran Abdul Aziz hanya menampung saldo hasil kejahatan dan menjualnya kepada pembeli. Awal mulanya dia nelpon saya sekitar dini hari. Dia cerita tentang menawarin produk ke orang dan lain-lain, tapi malah diremehkan. Terus habis itu bilang, kamu bisa jual pulsa sekitar 200 jutaan, bisa. Soalnya kan kamu bisa sering ngulang jualannya kayak gitu. Iya, saya kan punya kartu, ya buat jual beli itu. Nah, pulsanya itu masuk ke kartu saya, dimasukin ke kartu saya dengan cara di remote. Terus ada perjanjian kalau sudah jadi uang, dibagi 2 hasilnya. Sisa uangnya sekitar 180-an juta, terus buat beli voucher, buat nutup itu juga Pak, mobil, nutup mobil, terus buat ganti DP mobil orang juga, ada itu. Akibat perbuatannya,
Abdul Aziz dan Tahyan harus berpisah dengan keluarganya di Jawa Tengah dalam waktu yang cukup lama. Untuk kedua pelaku kita kenakan pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi barang siapa dengan sengaja tanpa hak dan melanggar hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain tanpa hak. Itu ancaman hukumannya 6 tahun dan denda 600 juta rupiah. Imanuddin, distributor pulsa inilah yang jadi korban aksi kriminal Tahyan dan Abdul Aziz alami. Saat itu Imanuddin terkejut ketika melihat saldo pulsa miliknya berkurang cukup banyak. Awalnya saya ke outlet. Nah, pas di outlet saya ditawarin penambahan stok oleh dealer. Terus dealer ini menanyakan mau nambah stok apa enggak untuk hari ini. Saya cek saldo di server saya. Ternyata saldo itu yang dari tadi malam hampir 200 juta, 180-an. Pas saya cek siang jam 1-an cuma sisa di bawah 150 juta, 130 sekian. Di situ saya kaget, Pak. Berdasarkan catatan, kasus kejahatan cyber di Polda Kalimantan Selatan meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini diungkapkan Direktur Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan, Komisaris Besar Masrur. Untuk jumlah kasus yang dilaporkan pada di Ditkrim Khusus Polda Kalsel ada peningkatan. Kalau kita lihat dari tahun 2019 itu ada 73 pengaduan masyarakat. Kemudian jadi LP ada 10 LP. Kemudian tahun 2020 ada 163 pengaduan masyarakat. Dan yang jadi LP adalah 22 laporan polisi. Ini ada peningkatan terkait dengan pengaduan masyarakat pada Direktorat Kriminal Khusus. Dan ada beberapa kasus yang paling menonjol. Kalau tren atau kasus cyber yang paling menonjol adalah masalah penjualan beli online, jual beli online ya. Kemudian penipuan lapangan kerja, kemudian penipuan bermodus pura-pura dari pihak bank ataupun dari pihak tertentu dengan menjanjikan satu hadiah. Kemudian ada juga kasus yang masalah love scammer. Ya, kini teknologi semakin canggih. Maka selalu bijaklah dalam bermedia sosial agar kita tidak menjadi korban. Sopir apa? Niku sing anu. Hitung. Itu kartu apa itu? Pulsa. Oh, katanya di kantor tadi.